Hai, selamat datang di channel Cerita Muria. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Terus tempat lampuan Eropa itu kan dari sini. Kita nggak bahas sipil ya, kita ceritanya ada. Pakai Sakti. Oke, cukup mas. Di tempat situ. Bisa dijelaskan Pak untuk ide awal pembuatan mobil listrik ini Pak? Ya, ide awal untuk mobil listrik ini berasal dari program pembelajaran yang disebut dengan STEM. Nah, sekolah kami mendapatkan satu amanat dari Direktorat Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan pola pembelajaran model STEM itu, di mana meliputi sains, teknologi, engineering, dan matematik. Di sana ada kolaborasi berbagai mata pelajaran yang di dalamnya harus mewujudkan satu produk. Nah, maka akhirnya kami memutuskan untuk membuat satu produk karya dari siswa sekaligus dalam proses belajar berupa mobil listrik. Karena kenapa mobil listrik? Karena ada banyak perhitungan, ada banyak rekayasa engineering, juga ada banyak hal yang harus diantisipasi. Sekaligus juga secara ekonomis ke depan kita akan memenuhi target yang diinginkan oleh pemerintah. Sistem kerjanya sendiri seperti apa? Untuk mobil listrik ini sendiri, sistem kerjanya menggunakan satu motor atau dinamo listrik, dan kekuatannya karena kita berdasarkan beberapa perhitungan termasuk berat kendaraan, daya yang akan digunakan. Nah, maka kita putuskan menggunakan
kekuatan 15 kW atau 15.000 watt. Itu untuk minimal, bahkan ini bisa di-up sampai ke 30.000 atau 30 kW. Ini kekuatan dari motor listrik itu sendiri. Nah, supaya motornya bisa bekerja dengan benar, dengan baik, smooth, nah dilengkapi dengan controller, di mana modul controller ini untuk mengantisipasi berbagai tingkat kecepatan sekaligus perubahan tegangan dari smooth sampai ke kecepatan tinggi, putaran tinggi gitu. Sejauh ini udah uji coba untuk kekuatan itu bisa menempuh berapa kecepatan dan jauh berapa Pak? Baik, untuk kecepatan mobil ini masih tahapan riset, sehingga kita masih mencari beberapa cara agar kita bisa mengukur dengan akurat, dengan tepat berapa kecepatan maksimalnya yang telah kita lakukan untuk lahan yang sirkuit yang sempit ini. Kita sudah sampai 50-60 km per jam, itu tidak masalah gitu ya, tidak masalah, artinya masih bisa di-up andai kata kita ke jalan umum dengan kondisi yang longgar, lapang. Kita yakin kecepatan bisa di-up sampai ke 100 km per jam. Kemudian untuk pengembangan bagaimana supaya tenaganya itu stabil dan tahan lama, kita juga merencanakan untuk membuat sistem charging, pengisian yang nanti akan kompatibel dengan mobil ini. Nah, ini kita kolaborasi juga dengan berbagai disiplin ilmu, kira-kira begitu. Dapat menempuh berapa kilo Pak jaraknya Pak? Nah, asumsi kami kalau terakhir kita pakai untuk uji coba sementara dalam riset ini, kita baru ke tahapan puluhan kilo, tapi kita ingin dengan maksimal 72 volt nanti kita terapkan pada motor listrik ini. Kami berharap secara hitung-hitungan sudah kita perhitungkan ketemunya bisa di atas 100 km per jam, baru itu baterainya low dalam artian bukan habis 0 tapi masih 20%. Gitu. Untuk jaraknya sendiri Pak sampai berapa Pak maksimal biasanya? Untuk jarak maksimal 10 kali pengisian, dari perhitungan dulu ini karena riset perhitungan itu bisa sampai 200 kilo itu sekali pengisian. Pak, setelah ini akan dikembangkan seperti apa Pak? Sekolah? Enggak, mobilnya ini setelah ini mau dikembangkan seperti apa? Setelah ini kami ingin mengembangkan real, jadi aktual dalam wujud unit yang akan bisa digunakan untuk kepentingan sekolah maupun kepentingan masyarakat. Kami juga merencanakan untuk kepentingan misalnya mobilitas sekolah kami yang cukup luas, itu untuk mobilitas di internal maupun bisa jadi nanti untuk dibantukan ke sekitarnya. Gitu. Pak, untuk biaya perakitan ini kurang lebih berapa Pak? Biaya perakitan non-unit kita bisa menghabiskan sekitar 60 juta. Itu non-unit belum baterai. Kalau kita plus baterai, tergantung kualitas baterai yang akan kita pakai. Kalau lithium jelas ditambah 100 jutaan gitu. Kalau kita menggunakan baterai lead acid mungkin hanya puluhan juta udah cukup. Gitu, Pak. Untuk penggunaan nantinya solar cell itu Pak? Ya, untuk solar cell itu hanya sebagian memenuhi proses charging, yang mana terjadi pengisian dari solar cell itu nanti masuk ke baterai, namun 100% tidak bisa 100% karena kapasitas dari solar cell itu sendiri gitu ya. Mobil listrik ini butuh waktu berapa lama kemarin? Kemarin kita merakit mobil listrik ini mulai dari 0 sampai jadi seperti ini kita membutuhkan waktu 1 bulan. Ada kendala nggak Dek? Kendalanya kemarin itu kita mendapati kontrolernya tidak mau bergerak ke depan. Itu disebabkan karena ada suatu kabel yang kita salah pemasangan, dan sekarang alhamdulillahnya kabelnya sudah ketemu pemasangannya dan alhamdulillah sudah bisa berjalan dan berkendara dengan normal. Dek, bedanya mesin listrik ini dengan mobil manual apa Dek? Kalau mobil listrik ini lebih ramah lingkungan, juga lebih efisiensi dan tidak menyebabkan polusi. Sedangkan mobil manual dia kan menyebabkan polusi udara, juga akan lama-lama di dunia akan menyebabkan sangat banyak polusi. Sedangkan ini solusi untuk menanggulangi polusi. Untuk komponen mesin sendiri Dek? Komponen mesin mobil listrik kita memakai dinamo listrik dan 15 kWh dan memakai controller juga. Kita
dari dinamo kita tempelkan ke transmisi manual, tapi kita rubah menjadi transmisi otomatis. Kalau untuk perakitan dan perawatan dari mesin mobil ini dengan mobil biasa, rumit mana, Mas? Kalau dari segi perawatan lebih rumit mobil biasa ya, Mas. Kalau ini kan mungkin perawatan cek baterai, cek dinamo, cek controller. Kalau mobil biasa kan kita harus cek oli, lain-lain itu kan. Jadi lebih gampang perawatan mobil biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.